Sudah? Iya, Nat. Lanjut. Terus ya Zal ya, terus record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dampak pembangunan perumahan pemerintah Kota Surabaya dan konsistensi terhadap pemanfaatan lahan dalam mata kuliah evaluasi dan analisis dampak sosial pembangunan. Langsung saja, untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Fahrizal Ali. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu ada teori daripada kebijakan publik. Teori ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu policy, yang mana kebijakan publik ini yaitu merupakan sebuah kata yang dalam implikasinya itu bisa digunakan secara luas atau makro, atau juga secara sempit, dan ruang lingkupnya itu terbatas. Rusli menjelaskan bahwa secara umum, istilah kebijakan atau policy ini digunakan untuk menunjuk perilaku seorang atau aktor, misalnya aja seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah. Lalu ada juga yang namanya yaitu teori dampak kebijakan publik yang disampaikan oleh Thomas R. Day dalam Wirnano, memberikan bahwa pengertiannya yaitu dampak kebijakan atau policy impact. Itu juga sering disebut keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Charles Gaines juga mengartikan bahwa dampak kebijakan publik itu akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Ini ada teori masyarakat modern, di mana teori masyarakat modern ini dikutip oleh Herbert Marcuse, menganggap bahwa masyarakat modern merupakan masyarakat yang berdimensi satu. Yang dimaksud dengan dimensi satu ini yaitu masyarakat yang di era industri ini telah kiblat hanya pada satu dimensi, yaitu kapitalis. Dimensi satu ini telah menimbulkan banyak pengontrolan baru dengan menggunakan cara yang lembut, bebas, nyaman, dan dibuat rasional, sehingga masyarakat yang hidup di era ini itu tidak bisa melepaskan keterbuayaan mereka terhadap sistem yang ditawarkan oleh dimensi ini. Masyarakat modern ini juga sangat mudah daripada perangkat sosial, perangkat teknologinya juga merupakan ciri utama dari masyarakat modern, sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dapat dilihat dari beberapa teknologi yang sudah maju. Dan ada juga 4 dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan oleh sistem kapitalis ini, yaitu banyaknya yang bermunculan dari pengontrolan baru, masyarakat yang memiliki perilaku represif, dan tertutupnya wacana dan kritisme, juga hilangnya pemikiran kritis dari masyarakat mengenai sistem yang sebenarnya itu tidak sesuai. Mungkin begitu, Mbak Nada. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina Damayanti. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Gejala umum kehidupan masyarakat modern. Kata istilah modern seringkali diartikan sebagai kondisi saat ini atau just now, dan dilawankan dengan istilah ancient atau kuno. Sedang modernisasi adalah suatu proses,
suatu perubahan sosial, yaitu suatu perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan seperti halnya social planning. Modernisasi dapat diartikan pula sebagai konsep, yaitu sikap pikiran yang hendak menyesuaikan soal-soal yang sudah menetap dan menjadi aset kepada kebutuhan-kebutuhan yang baru. Gejala kehidupan masyarakat modern memiliki beberapa ciri tertentu. Yang pertama yaitu adanya sikap untuk siap menerima hal-hal atau pengalaman baru dan terbuka untuk inovasi dan perubahan. Yang kedua, sikap modern lebih banyak berorientasi kepada masa mendatang dengan orientasinya terhadap masa lampau. Sikap modern menganggap bahwa masalah perencanaan dan pengorganisasian sebagai sesuatu yang sangat tepat dilakukan dalam pengaturan kehidupan sosial. Yang ketiga, sikap modern meyakini bahwa manusia dapat belajar dalam batas-batas tertentu bagi penguasaan lingkungannya. Dan yang dipentingkan di sini bukan hasil yang telah dicapai, melainkan keyakinan bahwa pada suatu waktu akan mampu menguasai alam sekitar. Tambah nada. Lanjut. Untuk slide selanjutnya, langsung saja. Mas Dodi. Pada Mas Dodi. Rek, waktunya tinggal 10 menit, Rek. Kita mau di awal lu buang. Bagas yang lain aja. 30 menitan. Kekuatan-kekuatan masyarakat modern. Bahwa dalam kehidupan masyarakat modern merupakan suatu kelanjutan dari kondisi masyarakat promodern atau tradisional. Dan ini berarti secara implisit dapat menunjukkan bahwa manusia senantiasa berusaha dan memikirkan masa sekarang lebih baik daripada masa lalu. Lalu yang kedua yaitu pada perkembangan jumlah manusia yang semakin bertambah dengan tuntutan kualitas kehidupan yang makin berkembang sebagai akibat daripada pergaulan antar bangsa, khususnya dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Kondisi modernisasi ini memikirkan ke arah sasaran bagi upaya manusia untuk mengembangkan masyarakatnya. Lalu yang terakhir adalah bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang dewasa ini dalam upaya menggalakkan pembangunan melalui banyak upaya. Melalui memanfaatkan keadaan alam dan menggunakan pola pikir manusia modern, yakni manusia yang berkemampuan melihat masa depan secara optimistis dan tidak semata-mata menunggu nasib. Slide selanjutnya. Putri Normalita. Kelemahan-kelemahan masyarakat modern. Yang pertama yaitu dalam kehidupan masyarakat modern menunjukkan kecenderungan terhadap kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu atas dasar hak-hak demokrasinya yang memungkinkan bagi hilangnya kepanutan.
Yang kedua, dalam masyarakat modern, khususnya berdasarkan kenyataannya di dunia barat, memungkinkan terjadinya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, yang dimana memungkinkan menjadi bertambah kaya yang miskin, mungkin miskin. Yang ketiga, yaitu masyarakat modern yang dalam berbagai bidang pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang demikian mempunyai kecenderungan bagi pencipta sendirinya melalui percobaannya dapat membunuh manusia secara langsung, dan kondisi yang demikian merupakan suatu kondisi dikhawatirkan oleh setiap bangsa-bangsa di dunia ini. Selanjutnya, Alfiani Udistia. Pengertian urbanisasi, yaitu menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia adalah suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat disebut sebagai suatu proses pemetaan suatu wilayah. Proses pemetaan ini dapat diartikan dalam dua pengertian. Pengertian pertama merupakan suatu perubahan secara esensial unsur fisik dan sosial, ekonomi, budaya, wilayah. Yang kedua dari urbanisasi adalah bahwa urbanisasi menyangkut banyak gejala perluasan pengaruh kota ke pedesaan yang dilihat dari sudut morfologi, ekonomi, sosial, dan psikologi. Lanjut. Hilnanida. Ada 5 faktor yang mendorong penurunan kualitas lingkungan perkotaan, yaitu teknologi pencemar, konsumsi mewah, dan limbah yang dihasilkan, kerawanan sosial, kemiskinan, kebijakan kurang tepat, dan kecepatan pertumbuhan penduduk. Begitu esensinya keberadaan perumahan dan permukiman dalam pengembangan wilayah, khususnya kawasan kota, karena faktor penduduk dan rumah tangga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Ayo lanjut. Kebijakan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan, yaitu dalam kehidupan masyarakat modern, menunjukkan kecenderungan terhadap kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu atas dasar hak demokrasinya. Hal ini memungkinkan bagi wilayah kepanutan yang selama ini menjadi pembina moral dalam upaya tercapainya keserasian. Penggunaan AMDAL khususnya dalam usaha menjaga kualitas adalah mencegah agar potensi SDM dikelola tidak rusak, menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, mencegah terjadinya perusakan lingkungan. Yang terakhir, agar dapat diketahui manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Next. Kebijakan pembangunan wilayah perumahan tengah kota dalam mewujudkan kota tanpa sampah, yaitu keberadaan urbanisasi memberikan berbagai dampak, yaitu pusatnya pembangunan permukiman di tengah kota. Yang kedua, untuk memberikan solusi dari masalah mobilitas penduduk, beberapa tahun ini telah dibangun banyak rusun dan apartemen dengan harga yang cukup terjangkau. Yang ketiga, pembangunan kota Surabaya juga mengembangkan bidang perumahan seperti rumah susun, apartemen, dan kondominium. Nah. Kebijakan pemerintah dalam memberikan perizinan pembangunan dusun dan apartemen merupakan wujud dari solusi untuk mengatasi masalah penduduk yang semakin meningkat. Lahan tanah di Surabaya semakin menyempit sehingga rusun dan apartemen dapat mengurangi pemakaian lahan.
Adapun terdapat keterkaitan yang erat antara pertambahan masyarakat yang berkeluarga atau berstatus menikah dengan tutupan kepemilikan tempat tinggal. Next. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan apartemen ini memiliki tujuan dan nilai-nilai positif. Pembangunan ini bukan semata untuk tujuan keuntungan perusahaan swasta ataupun badan usaha properti, melainkan perizinan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat luas, yaitu pemanfaatan lahan dengan bijak, mewadai masyarakat dengan kehidupan yang lebih ekonomis, proses kepemilikan tempat tinggal yang lebih mudah, mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain yang lebih cepat, dan pemerataan hak kepemilikan tempat tinggal. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua, Surabaya terbagi menjadi sejumlah area kawasan strategis antara lain yaitu pertama perumahan vertikal baik berupa rumah susun sederhana maupun apartemen atau kondominium. Sudah langsung, Via? Iya, Mbak. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua, Surabaya terbagi menjadi sejumlah area kawasan strategis antara lain yaitu yang pertama perumahan vertikal baik berupa rumah susun maupun apartemen. Perumahan real estate yang tersebar di kawasan barat, timur, dan selatan kota. Perumahan kampung yang terkonsentrasi di area pusat kota. Yang ketiga ada area untuk kegiatan jasa perdagangan yang terkonsentrasi di kawasan pusat kota dan sebagian area perumahan yang berkembang di kawasan barat dan timur kota. Lalu ada area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara dan kawasan selatan kota. Dan ada wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk perumahan pesisir atau kampung nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan militer, industri kapal, dan lain sebagainya. Lalu ada juga ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsular maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional dan wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya. Selanjutnya, analisa AMDAL pembangunan perumahan terhadap pemanfaatan lahan di Kota Surabaya. Sebenarnya keberadaan program perumahan dan pemukiman diarahkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MPPR agar mendapat manfaat rumah yang layak huni. Nah, ini juga untuk meminimalisir terjadinya daerah lingkungan kumuh. Selain itu, keberadaan pemukiman ini menjaga kualitas sarana prasarana menjadi lebih baik, lebih sehat, dan tidak kumuh. Selanjutnya, selain mengupayakan konsep pembangunan rumah sederhana dan layak huni atau vertikal, pemerintah Kota Surabaya juga mengupayakan pembangunan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan yang tidak layak huni melalui kegiatan rutin antara lain pembangunan dan pemeliharaan sarpras pemukiman, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan rumah susun sederhana, serta pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana makam. Sampai dengan tahun 2012 di Kota Surabaya terdapat 11 lokasi rusun yang kemudian dikembangkan untuk menjadi properti hunian seperti apartemen. Selanjutnya, ditinjau dari beberapa aspek, pertama sosial budaya, kebijakan pembangunan pemukiman,
memiliki berdampak kepada perubahan yang dapat meningkatkan sumber daya masyarakat karena fasilitas pendidikan dan kesehatan akan terpenuhi dengan baik sehingga dapat berkurang pemukiman kumuh. Nah, ini dapat membentuk mengembangkan SDM yang ada. Perubahan masyarakat modern karena kan juga beralih dari lingkungan kumuh kemudian menjadi masyarakat perumahan, membentuk masyarakat modern yang memiliki tingkat konsumtif yang lebih tinggi sehingga terdapat adanya isu yaitu pengelolaan sampah yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian ditinjau dari aspek mata pencaharian, lingkungan kumuh identik dengan tingginya kasus kriminalitas yang tinggi karena tingkat pengangguran juga tinggi. Nah, dengan adanya pembangunan perumahan diharapkan mampu menekan tingkat kriminalitas di daerah perkotaan. Sementara itu dari segi geografi, area wilayah kota akan lebih tertata sehingga memberikan nuansa asri pada kota. Kesimpulan, keberadaan urbanisasi memberikan beberapa dampak, yaitu pesatnya pembangunan pemukiman di tengah kota. Di sisi lain, urbanisasi mampu menciptakan kawasan lingkungan kumuh karena minimnya lahan pemukiman. Oleh karena lahan tanah di Surabaya semakin menyempit, sehingga rusun dan apartemen dapat mengurangi pemakaian lahan. Dampak pembangunan pemukiman berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di kota Surabaya, tidak hanya dilakukan oleh pihak Pemkot Surabaya. Hal itu dikarenakan adanya modernisasi dari masyarakat, sehingga peran aktif masyarakat dalam lingkungan sangat dibutuhkan utamanya dalam pengelolaan sampah. Selain itu, untuk mensukseskan program tersebut diperlukan adanya peran dari BLH untuk mengadakan sosialisasi pihak Badan Lingkungan Hidup, yaitu memberikan masukan berupa adanya sosialisasi dan pelatihan keterampilan untuk warga dalam melakukan pengelolaan sampah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.